Mbak Kirno. Pak Kirno ini udah cerai sama istrinya, sedang anaknya Mbak Kirno ini sudah nikah, namun dia ini tinggal sama mertuanya. Sehingga kalau mau ngerawat Pak Kirno tidak ada tempat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Agak sini, Bon. Biasanya kalau saya iki salah iki mikir ono jero. Nah, biasanya saya kalau ngonten ini nggak ditemani sama tim makro. Ya. Kita sekarang cerita tentang penjemputan Pak Kirno. Masih ingat nggak Pak Kirno dijemput di mana? Di Ponorogo, Pak. Di desa apa? Di desa Ayo. Ibu ya. Sampean? Lupa, Pak. Pak Kirno, desanya mana? desa sampean desa apa? Sawu. Sawu. Desa Sawu. Desa Sawu, Ponorogo. Ponorogo. Dan pertama kali sampean masuk di tim saya. Iya, Pak. Pak Kirno ini saya jemput karena ada informasi bahwasannya ada orang di Pasung tidak boleh nginjak tanah selama 20 tahun. Tidak boleh nginjak tanah selama 20 tahun karena dianggap punya apa? Rawa Rontek. Ilmu rawa rontek. Oke. Setelah sampean pertama kali ngeliat Pak Kirno, apa yang sampean lihat? Wah, takut saya, Pak. Pertama kali. Nah ini dilihat orang banyak. Heeh. Jawab sejujurnya. Takut, emang takut, saya takut. Kenapa kok takut? Dengan kondisinya Pak Kirno di Pasung, terus infonya kan kalau Mbak Kirno punya ilmu rawa rontek, makan gunting, makan Ya. bambu, wah tambah dia. Yang makan makin takut. yang ngomong makan gunting, makan bambu itu siapa? Warga, apalagi kepala desa kalau nggak dusun kalau nggak salah yang ngomong itu. Yang ngomong itu. Iya. Terus sampean pas pertama kali ngelihat Pak Kirno, Pak Kirno itu ditaruh di mana? Di itu dipasung di besi rangkep 2 itu. Besi rangkap 2. Heeh. Di depan, di belakang? Depan belakangnya Mas. Bukan, Pak Kirno itu ditaruh di mana? Oh, di belakang. Ditaruh Mbak di Kirno belakang rumah. Heeh. Sendiri atau ada yang nemani? Sendiri. Ditaruh sendiri di belakang rumah. Posisinya Pak Kirno bisa berdiri atau tidak? Gak bisa, Pak. Posisi Baik. kayak gini. Bayangkan 20 tahun loh Mas Agus. Iya. Sampean pertama kali, nah, jawab jujur. Pertama kali saya kan ngambil video dulu tuh. Sebelum saya masuk, Mas Agus masuk dulu. Iya, saya minta keluarganya lokasinya di mana? Diantar. Sampean, diantar ke belakang. sampean tanya, Pak Iya. Kirno posisinya di mana? Iya, diantar ke belakang. Habis itu saya ditinggal sendiri. Malah Terus. kondisi kayak gitu saya lihat merinding. Akhirnya saya kembali ke depan lagi minta teman satu. Iya, emang. Berarti sampean pas ngelihat itu ngelihat sedih atau ngelihat takut? Pertama kali? Pertama kali sih takut dulu. Takut. Ya. Berarti sampean juga takut ya? Takut, Pak. Takut pol. Oke, sampean takut. Setelah sampean ngelihat takut itu. Setelah dia takut, setelah saya ditemenin temen salah satu relawan di Ponorogo, Hah? itu ada melihat kasihan gitu. Setelah takut muncul rasa kasihan. Iya. Berarti sama. Jujur saya pertama kali ngeliat Pak Kirno itu takut. Takut gini. Masa iya ya orang kok dimasukin di pasung. Pasungnya keranjang toh, Iya. keranjang besi. Heeh. Dan lillahi ta'ala, sumpah saya ngeliat. Ini Dua. ada 2 besi nih. 2 besi, 2 Jadi ini besi ditempel lagi besi, double, diikat kawat, dilas. Iya. double. Nah, habis itu di apa? Dirantai, Dirantai besi. Setelah dirantai besi digembok. Nurut sampean manusiawi apa enggak? Tidak manusiawi sama sekali. Kasihan. Sampean nanya enggak Mbak Kirno pada saat itu? Mbak Kirno, sampean pas dipasung itu nya gimana? Kalau BAB gimana? Jatuh ke bawah atau gimana? Nah, di pertengahan kali. Kok pertengahan kali?
Sampean kalau ngengek ini gimana caranya? Pertengahan kali. Kalau jenengan makan, Mas Agus, pada saat sampean ngambil video itu sampean nanya, Pertanian. sampean nanya tentang Bakirno ini kayak apa? Telpur, Pak. Ceritanya sama sih seperti yang diceritakan Mas Ika tadi. Infonya itu kayak gitu. Setelah saya masuk kok malah rambutnya juga Rambutnya panjang gimbal putih. Kayak beneran ini punya ilmu yang diceritakan warga dan keluarganya ini. Tapi kalau menurut saya ya, kalau Bakirno ini nggak punya ilmu, nggak mungkin dimasukkan Iya. sebegitu parah ya. Iya, Pak, benar. Sebegitu Benar, parah. benar, iya. Makanya kalau dipasung itu kan biasanya diikat kaki atau diikat tangan, ditaruh di tembok gitu aja masih bisa berdiri lah. Masih bisa berdiri, makan masih bisa Bisa. Yang sampai lihat pertama kali tentang Bakirno Itu sudah nggak bisa berdiri. sudah nggak bisa berdiri. Bahkan duduk aja ngepres ini. Duduk ngepres, Iya. berarti agak dilu gini. Iya. Tapi kayaknya karena Bakirno posisinya nggak seberapa tinggi. Masih Bakirno ngantuk apa ndak ini? Tidak. Oh ndak ngantuk Bakirno. Pada saat Bakirno dilepas pertama kali apa yang sampean rasakan? Senang sih. Maksudnya itu senang sudah nggak di situ lagi dan lebih layak untuk kehidupan selanjutnya. Gitu. Sampean pada saat Bakirno dilepas. Pertama kali saya Bakirno dilepas, saya sebenarnya takut, Pak. Baliknya. Sampai di dalam mobil, saya di belakang sebenarnya takut sama Bakirno. Takutnya apa? Takut dipukul kah? Takut diapa? Masih takut itu. Soalnya pertama kali, Pak. Tapi lama kelamaan ya orangnya baik sebenarnya, Pak. Baik. Yo kasihan. Pada saat saya masuk di tempatnya Bakirno, tempatnya sempit. Iya, Oke ya. Iya, Pak. Tempatnya sempit. Terus banyak orang kampung. Jujur saya pada saat itu takut. Makanya saya minta tolong alat-alat senjata tajam itu dikeluarkan yang Iya. pertama. Yang kedua saya minta tolong warga agak mundur. Betul ya? Ya. Tapi karena saya ngelihat posisinya Bakirno ini sudah sepuh, sudah tua, jadi saya beranikan diri. Dan kalau jenengan ngelihat video full saya di situ ngambil tanah. Lihat apa enggak? Ya, Pak. Saya ngambil tanah dan saya bacain Fatihah 7 kali. Habis itu tak sepurkan di mukanya, di mana? Di badannya Bakirno. Ya. Yang kedua, saya minta air putih dan air putih itu dibacakan Fatihah juga. Ya. Yang bacakan Fatihah kepala desanya. Iya, Pak. Setelah dibacakan Fatihah 11 kali. Habis itu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan Bakirno ini pada saat saya bawa, pada saat saya evakuasi tenang. Saya minta tolong kepala desa. Pak Kirno, masih ingat nggak nama kepala desanya siapa? Nggak ingat. Setelah dikasih air putih, setelah Bakirno tak minumi, saya ada perasaan berani, pos. Berani. Namun, pada saat Bakirno tak keluarkan pertama, Bakirno ngamuk. Cuma ngamuk pertama kali, Pak. Loh lah, ya itu. Ya itu. Gara-gara ngamuk pertama kali Ngamuk itu aku takutnya. Berontak. Bakirno kan posisinya begini. Ya. Lah, Bakirno pertama tak berdiri kan udah ngamuk. Ah. Wah, gitu kan. Makanya saya takut ini beneran punya ilmu apa enggak. Dan pada saat Bakirno ini saya tarik keluar, kan tariknya begini toh. Iya, Pak. Tarik keluar begini, saya Seret. tarik, ini yang di belakang mundur semua. Lah, yang bikin deg-degan itu setelah berdiri, Bakirno berontak. Gitu loh. Namun di situ kita ditemani dari dinas Sosial. bukan dinas Dinas kesehatan. kesehatan. Memang dinas sosial ikut. Kita ditemani dinas kesehatan, tujuannya Mbak Kirno langsung disuntik ya Mbak Kirno ya? Ya. Disuntik apa enggak? Disuntik Mbak Kirno. Mbak Kirno, sik. Giginya sampai ini sisa berapa? Coba dihitung. Banyak pengurangan. Banyak. pengurangannya. Ya, tiba kadang gitu. Mbak Kirno tak tarik, Mbak Kirno berontak, wong-wong semburat kabeh takut. Akhirnya biar Mbak Kirno, saya berpikir begini. Bukan berpikir hal mistis ya. Namun gimana caranya Mbak Kirno ini selama perjalanan saya bawa pulang ke Lamongan tenang dulu.
Makanya saya minta tolong Mbak Kirno dibacain Fatihah, dikasih air, tak minumkan. Itu salah satu ikhtiar. Dan yang kedua, Mbak Kirno disuntik sama dinas kesehatan. Mbak Kirno disuntik yang mana Mbak Kirno? Sampai disuntik bagian apanya? Ayo coba, mana? Yang mana? Yang sampainya disuntik itu yang mananya? Pantatnya. Sampainya disuntik itu yang mana? Pantat mana? Nggak ingat. Setelah disuntik Mbak Kirno diapain? Setelah disuntik, Mbak Kirno mau dimandiin, yang bikin tenang lagi itu apa? Mbak Kirno bilang apa? Alhamdulillah. Betul. Setelah Mbak Kirno disuntik, dimandikan, tiba-tiba Mbak Kirno berucap Alhamdulillah. Tiba-tiba Mbak Kirno berucap Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Pak Polisi. Ini sampean sendiri yang lihat ya? Iya Pak, Dan saya dengar yang sendiri. lihat, ya. Dan selama 1 minggu Pak Kirno di tempat saya, Pak Kirno bisa nggak ngomong ikhlas melepas ilmunya? Belum bisa. Belum bisa atau belum mau? Belum mau dan belum bisa, belum mau ngomong melepas ilmu. Selama perjalanan, apa yang sampean rasakan tentang Pak Kirno? Takut. Kenapa kok sampean bisa takut? Pertama kali Pak, saya takut, benar-benar takut. Tapi tengah-tengah perjalanan saya berani. Sebentar. Pada saat yang lain, kan saya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bawa berapa pasien ya? Satu ini ya? Satu Pak, kita ngambil Satu satu. mobil itu isinya 5 orang. Ambon di belakang sama Pak Kirno. Saya berhenti makan, tak suruh duduk di belakang nungguin Pak Kirno lo nggak berani. Tak oper, ganti sama orang parkir tukang rumah makan. Sekarang saya tanya, setelah sampean ngelihat Pak Kirno dijemput sama sekarang ada perbedaannya Pak? Ada Pak, Apa perbedaannya? lebih fresh, terus Tapi kok terawat. kayak- Kalau lebih terawatnya ya, tapi Terawat. kok tambah lemes Mas Agus ya? Apa karena faktor usia itu kali ya? Usia mungkin. Tidak bisa di pundut motor. Gimana Pak Kirno? Di pundut motor biren tidak bisa. Di pundut motor biring nggak bisa. Gimana? Di pundut motor biren tidak bisa. Yang Mbak kencang. Kirno kan kalau saya tanyakan bahas kitab warna hitam itu kitab apa sih? Ya itu Ya itu ya apa? tidak bisa dengan motor biren, Tidak bisa dengan motor biren, Motor bireng, motor hitam. motor hitam. Ya. Mbak Kirno. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa pada saat itu saya jemput Mbak Kirno? Karena saya dapat video bahwasannya ada warga Ponorogo yang sudah 20 tahun dipasung. Akhirnya saya ajak tim saya ke sana dan jujur pada saat saya pertama kali ketemu Mbak Kirno ada rasa takut. Saya rasa takut itu wajar teman-teman, karena begini loh yang saya pikir ya. Kok bisa ya seorang Mbak Kirno ini pasungnya itu besinya besar nih. Dan tumpuk, ya Mas Agus ya. Jadi besinya ini double makanya. Iya. Setelah besinya ini didobel, dikawat dulu, kawat yang agak besar, baru dirantai. Setelah dirantai digembok lagi. Gitu loh. Dan ini saya kasih informasi teman-teman. Alhamdulillah, selama Pak Kirno ini saya rawat di sini ya Pak Kirno ya. Selama saya rawat Pak Kirno di sini, anaknya selalu komunikasi sama saya. Anaknya kepingin merawat Pak Kirno ini kepingin, namun masalahnya Pak Kirno ini sudah cerai sama istrinya ya Mbak Kirno ya. Betul ya? Pak Kirno ini udah cerai sama istrinya, sedang anaknya Mbak Kirno ini sudah nikah, namun dia ini tinggal sama mertuanya. Sehingga kalau mau ngerawat Pak Kirno tidak ada tempat. Kemarin sudah tak sampaikan, Mas, mumpung bapaknya jenengan sehat, mumpung sampai dikasih kesempatan Allah sehat, sampai harus mau ngerawat bapak sampean. Beliau bilang ke saya mau Pak Purnomo, tapi saya nggak punya tempat. Karena saya ini nikah dan tinggal sama mertua. Sedangkan Pak Kirno ini sudah cerai sama istrinya. Sehingga Pak Kirno ini tinggal dan dirawat oleh saudaranya. Ini loh coba nih, tangannya sampai kayak gini loh, kapalan. Tangannya Pak Kirno kapalan, kan gawa besi Mas Agus. Ini loh, tangannya Mbak Kirno sampai kapalan gitu loh. Nih. Jadi tangannya Mbak Kirno ini kapalan karena hari-hari dia megang. Besi.
besi. Nah, besi ini ke besi besar. Gitu loh. Besinya itu besi besar. Nih, tuh. Nah, ini kapalan sampai kayak gini. Ya. Jadi buat teman-teman yang punya informasi atau punya apa ya, mungkin ada tetangganya atau ada saudaranya atau orang lain yang sudah dipasung yang sudah dipasung lama sekali dan tidak bisa berobat, Gak boleh, silakan informasikan Gak boleh. ke saya atau tim saya. Buang. Sekali lagi buat teman-teman Ya, yang melihat, mengetahui Gak atau boleh memiliki dimakan, gak boleh saudara yang sudah dipasung ya, yang sudah dipasung dan tidak manusiawi atau yang sudah dipasung lama atau puluhan tahun belum dibawa berobat, silakan informasi ke kami. Insya Allah saya bersama teman-teman dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasir kepada Dinas Sosial. Kementerian Sosial sudah mengapresiasi apa yang kami lakukan sehingga menjadikan motivasi, menjadikan semangat kami untuk terus melakukan hal yang baik. Sekali lagi ini tadi cerita. Jadi Mas takut ya awalnya ya. Ya. Takut Pak awalnya. Saya juga takut. Namun karena memang kita niat kepingin menolong orang lain, alhamdulillah rasa takut itu sekarang menjadi rasa apa? Alhamdulillah. Rasa bahagia. Bahagia alhamdulillah karena melihat Kak Kirno semakin Sehat. semakin sehat. Terakhir saya mau ngetes. 5 tambah 5 ada berapa? 2, Yang kenceng. 10. 5 tambah 5 ada 10. 10, 10 kali 10. 10 kali 10, 100. Tes itu. Pancasila hafal nggak Pancasila? Pancasila hafal nggak Mbak? Coba. Pancasila. Pancasila. 1, 1. Tuhan yang Maha Esa. 2, 2. Kemanusiaan yang tidak beradab. 3, 3. Persatuan Indonesia. 4, 4. Kerakyatan yang dipenuhi 4 kebijakan dalam berusaha dan berperilaku. 5. 5. Dan seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah kok pinter. Apal Mbak Kirno. Syahadat. Ayo. Syahadat Mbak. As. Yang keras. Masyaallah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan Pak Kirno semakin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.